Setiap Ramadan, para penceramah mendapat tambahan kesibukan. Mereka diundang ke berbagai tempat untuk berceramah seputar puasa dan Ramadan. Agar ceramahnya memiliki bobot ilmiah, mereka yang mengutip dan menguraikan maksud ayat-ayat Al-Quran, hadis atau kata-kata hikmah para ulama. Hadis-hadis yang mereka sampaikan bervariasi kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, daif, bahkan ada yang sangat daif sekali, yaitu hadis-hadis yang dikategorikan sebagai maudhu, matruk, mungkar, dan sebagainya. Ramadan adalah bulan Allah yang begitu mulia. Betapa banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan ini. Di antaranya disebutkan bahwa Ramadan menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya dan menyediakan kesempatan yang lebih banyak untuk menambah pahala dengan berbagai ibadah. Berangkat dari semangat ibadah itulah, kemudian banyak orang yang terpeleset ke dalam ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah di bulan ini. Ada banyak hadis-hadis yang daif, bahkan palsu, maudhu, yang berserakan seputar bulan Ramadan. Abdullah Al-Himadi, seorang sarjana hadis dari Emirat Arab, menghimpun ratusan hadis daif dalam kitabnya Tahziru Al-Qilan min Riwayat Al-Hadis Al-Da'ifah Haula Ramadan. Menurut penelitian ini, terdapat lebih dari 100 hadis daif dan madu palsu seputar bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan merupakan surga empuk bagi beredarnya hadis-hadis palsu. Dalam ilmu mustalahul hadis disebutkan bahwa di antara sebab munculnya hadis-hadis daif adalah semangat ibadah yang terlalu tinggi, namun tidak diiringi oleh sikap kehati-hatian dalam melihat dalil-dalil agama. Subhi Salih, Ulumul Hadis wa Mustalahu, menyatakan bahwa banyak orang yang zuhud dan sufi di zaman dulu dan dapat menahan hawa nafsu untuk memalsukan hadis untuk kepentingan mendorong orang berbuat baik. Pemirsa yang ada di rumah dan bunda yang hadir di Masjid Istiqlal, pengajian Pintu Cahaya kali ini akan mengangkat sebuah topik yang sangat bagus sekali dan sangat penting kita ketahui, yaitu hadis-hadis palsu seputar bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, orang tua kita, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Untuk itu, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqlal. Dari mana, Bu? Tangerang? Tangerang Selatannya di mana, Bu? Kecamatan? Ciputat. Ya tangga dewek kerenyong lah ya. Iya. Apaan tuh artinya? Ibu-ibu dan pemirsa di rumah, menyampaikan hadis palsu itu, ya itu kalau dia sengaja menyampaikan hadis palsu, itu dosa besar. Ya, Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, saya nggak pernah bicara apa-apa, kamu ngamukkan kalau Rasulullah gitu, dengan sengaja dia tahu, maka dia siap-siaplah masuk neraka. Nah ini, ya.
Kalau nggak tahu bagaimana Pak? Ya dosa, atau mungkin tidak menjadi dosa besar ya. Tetap dilarang juga. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, kata Al-Qur'an. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi masalah menyampaikan hadis palsu itu dilarang dalam Islam, dosa besar, bukan hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga seperti itu. Cuma kalau bulan Ramadan tuh banyak berkeliaran hadis palsu itu. Dari khotib Jumat, dari penceramah. Nah, sekurang-kurangnya ya, saya hitung itu ada lebih dari 10 hadis palsu yang selalu berkeliaran pada bulan Ramadan. Jangan diikuti ini, berbahaya sekali ya. Pertama ya, sering mungkin dengar. Yang populer ya. Populer kalau mau menjelang Ramadan ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niron. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Coba tuh. Kok amin itu loh. Ini hadis palsu, Ibu. Ini hadis palsu, Bu. Ya, amin gimana? Ya. Pernah dengar gak, Bu? Pernah itu ya. Siapa yang bergembira dengan datanya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Kok enak banget, baru gembira. Yang bergembira siapa itu? Penjual timun suri, gembira itu. Ya, penjual kala, gembira itu. Apalagi penjual sarung, penjual kurma, mesti gembira sekali. Panen ya. Dengan gembira aja masuk surga. Aduh. Tapi terlepas dari itu, ini memang tidak ada ya keterangan siapa rawinya dan sebagainya, dan hadis itu tidak ada sumbernya dan sebagainya. Maka kalau itu disebut sebagai hadis, menjadi hadis palsu. Ini yang pertama, Bu ya. Nah, yang kedua, sering diucapkan oleh mubalik-mubalik pada malam-malam Ramadan itu. Siapa yang sembahyang Ramadan ya, malam Ramadan pada malam pertama mendapat ini, malam kedua mendapat ini, malam ketiga mendapat ini. Beredar sekali di internet, Bu. Tahu internet, Bu? Itu juga hadis palsu. Jangan sekali-kali menyebarkan, jangan menyampaikan. Yang kedua, sebentar lagi mungkin akan beredar Ramadan 3 tahap gitu ya. Ramadan pertamanya rahmat ya, yang kedua ya maghfirah, yang ketiga pembebasan dari neraka. Itu hadis palsu, Bu, itu nggak usah diikuti. Yang benar, Rasulullah membagi Ramadan itu menjadi 20 hari yang pertama dan 10 hari yang terakhir. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Bukan dibagi 3, tapi dibagi 2 aja. 20 hari pertama Rasulullah masih biasa-biasa. 10 hari terakhir Rasulullah tancap gas ya. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir. Apa? 1, membangunkan keluarganya. Anak beliau, istri beliau, bangunkan seluruhnya. Untuk apa? Nonton bola? Tidak ya. Untuk ibadah di masjid, iktikaf, qiyamul lail, berzikir ya. Yang kedua yang dikerjakan oleh Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, beliau mengencangkan sarungnya, wasyadda mi'zarahu, sarungnya dikencengin itu ya. Menurut para ulama sudah tidak mengumpuli lagi istri-istri beliau. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan, sudah dadah, selamat berpisah, nanti ketemu bulan Syawal insyaallah ya. Ibu siap begitu, Bu? Betul. Wong terus-terusan tiap bulan siap terus. Ya. Makanya nanti di sini kalau sudah 10 malam terakhir, Bu, itu yang ikut qiyamul lail mulai jam 2 sampai jam 4 itu ada 20 ribuan, Bu. Ibu kalau nggak ikut ketinggalan zaman itu nanti itu. Ya. 3 hal tadi ya. Yang ketiga apa? Beliau ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Bukan tidur malam itu, bukan nonton bola, tapi iktikaf di masjid ya. Apa saja, zikir, baca Al-Qur'an ya, qiyamul lail. Nah, itu dikerjakan di sini juga ya. Mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ya yang sering diucapkan orang itu. Ada dokter kata di Medina mau meriksa kok orangnya sehat-sehat katanya itu. Kemudian tanya
kenapa ini kiatnya kok bisa sehat? Nah, dikisahkan Rasulullah katanya berkata, kami ini orang yang tidak mau makan kecuali dalam keadaan lapar. Kalau udah lapar, kalau udah makan, ya nggak sampai kenyang. Itu disebut-sebut sebagai hadis. Padahal itu bukan hadis. Itu adalah ucapan seorang dokter dari Sudan, ya Bu ya. Seperti terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Jadi ceritanya Bu, ada khalifah dari dinasti Abbasiyah memanggil 4 orang dokter. Satu dari Romawi, satu dari Arab, satu India, dan satu dari Sudan. Ditanya oleh khalifah, resep pengobatan apa yang tidak mengandung akibat sampingan? Yang satu mengatakan, Anda silakan minum air tiap hari, yang ini makan ini, sebagainya. Yang gila dari Sudan, diam aja. Dokter dari Sudan tanya, kenapa kamu diam? Dia bilang, itu kalau minum air tiap hari setelah tidur ikan bikin badan menjadi ya melorot ke bawah gitu kan. Yang ini menjadi ini yang ya. Terus menurut kamu bagaimana resep pengobatan yang tidak membawa akibat sampingan? Menurut kami, khalifah jangan makan kecuali sesudah lapar. Dan ketika makan, begitu sebelum kenyang, angkat tangan, selesai. Akhirnya dokter yang lain itu mengatakan betul, semuanya itu mengatakan betul. Ini cerita dokter dari Sudan, tapi nggak tahu setelah sampai di Ciputat kok jadi hadis gitu loh. Nggak tahu tuh, lah karena saya taunya dari Ciputat, iya gitu kan. Ya itu ya Bu. Ada lagi ya? Baik. Oke. Pak Kiai, nanti kita akan melanjutkan. Ya, seru silakan. sekali ya, kita sampai melongo semuanya. Nanti setelah pesan yang berikut kita lanjutkan lagi ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan menarik tentang hadis-hadis palsu seputar Ramadan masih akan kembali lagi. Dan tetaplah bersama kami di Pintu Cahaya, menebar kejujuran, Menuai kemakmuran. kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di Pintu Cahaya dan masih berbicara tentang seputar hadis palsu di bulan Ramadan. Kami persilakan kembali untuk guru kita, orang tua kita tercinta, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub MA untuk meneruskan penjelasannya. Silakan. Ya, kembali pemirsa dan ibu-ibu dari Ciputat ya Bu ya. Ya bukan Ciputat aja, ini contoh aja Bu. Artinya sampai di Indonesia gitu kan. Ya Ciputat juga orang Ciputat kok Bu ya. Ada lagi, sering nggak Bu Ibu melihat orang berpuasa tapi kalau siang tidur-tiduran gitu kan? Sering kan? Wah di masjid sering sekali itu ya. Sampai ada ucapan dilarang tidur-tiduran di masjid itu ya. Itu ternyata memang mereka mengamalkan sebuah hadis ya. Hadisnya mengatakan begini, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah gitu loh. Nah, wasumtuhu tasbih. Diamnya saja itu ya sama dengan membaca tasbih begitu ya. Ya gitu ya. Ternyata itu adalah hadis palsu gitu ya. Loh kalau orang tidur sama dengan ibadah, tidur aja yang banyak Bu. Ya. Iya, ibadah itu ya itu kan ada tantangan dapat pahala itu. Seperti misalnya kita berpuasa, ada tantangannya. Mau minum nggak boleh gitu kan, mau makan nggak boleh. Nah itu kemudian Anda dapat pahala. Kalau tidur coba tantangannya apa orang tidur itu? Nah nggak ada ya. Terlepas dari itu, bukan karena itu palsu, telah diteliti ternyata ada periwayat-periwayat yang pendusta seperti itu. Maka itu masuk kategori namanya hadis palsu. Tidak boleh diamalkan, tidak boleh disampaikan kepada orang lain kecuali untuk diterangkan bahwa ini adalah hadis palsu. Boleh baru itu. Kalau disampaikan tanpa disebutkan, nanti orang akan salah paham. Ya, dikira itu hadis beneran dari Rasulullah, padahal itu adalah hadis yang palsu. Ya. Baik, tambah lagi. Nah, tadi ngatakan seputar 10 ada itu hadis palsu itu. Seputar Ramadan ya. Ada lagi kalau akhir Ramadan, biasanya ini muncul ini ya. Apa hadisnya? Andai kata manusia itu tahu apa yang terdapat pada bulan Ramadan,
niscaya dia akan menginginkan seluruh bulan dalam satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Pernah dengar, Bu? Ya. Nah, gitu. Nanti, Bu, kalau ada mubalik, ada penceramah yang ngomong seperti itu, tanya aja langsung ya. Pak Ustadz, itu tadi hadis atau bukan? Dia bilang hadis misalnya. Itu dalam kitab apa dan derajatnya apa? Gelegepan ya, Bu. Ya. Itu hadis palsu, Bu. Ya. Hadis palsu. Ya. Ada lagi, ya. Ini juga sering muncul ya. Surga itu merindukan orang-orang antara lain yang puasa pada bulan Ramadan, gitu disebutkan gitu. Yang membaca Al-Quran, gitu kan. Nah, ini juga termasuk hadis palsu. Nah, hadis yang tidak palsu yang berkaitan dengan Ramadan itu sangat-sangat banyak. Ya. Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Ramadan apa yang kerjakan? Puasa jelas kita tahu ya. Yang kedua tadarus Al-Quran. Nah itu, silakan baca Quran sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan, itu hadisnya tidak palsu. Rasulullah sendiri kadang-kadang ketika tadarus Al-Quran dipandu langsung oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, Bu ya, Ibu saya tanya, kalau satu bulan coba tahun lalu Ramadan khatam Quran berapa kali, Bu? Hah? Sekali? Atau satu surat saja? Surat Qul Huwallahu Ahad itu, Bu ya. Ya. Ada resep, Bu ya. Kita boleh khatam setiap minggu 7 hari sekali kita khatam. Apa rumusnya, Bu? Ada namanya fami bisyaukin. Fami bisyaukin. Fami itu fa mim ya, bisyaukin ba shin wawu qaf. Ya. Jadi bagaimana bacanya? Pada hari pertama dari fa surah Al-Fatihah. Hari kedua dari mim surah Al-Maidah. Fami. Hari ketiga dari ya surah Yunus. Hari keempat dari ba surah Bani Israel, surah Isra. Hari ke-6, hari kelima surah Bisyaukin Shin Syu'ara. Ya. Hari ke-6 dari Bisyaukin Wawu Was-Saffat. Dan hari ke-6 mulai dari surah Qaf sampai akhir Al-Quran. Maka 1 minggu khatam. Ya. Masih bisa ngamalkan, Bu? Kira-kira nyambung nggak, Bu? Ya. Fami bi syaukin. Baik, ya. Pak Kiai, kita tahan dulu karena kita akan kasih kesempatan kepada Bunda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, silakan Bunda yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ya. Siapakah yang berwenang untuk menetapkan 1 Syawal? Tentunya menurut Al-Quran dan hadis. Itu yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak ya. Langsung dijawab. Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Artinya taat kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Taatlah kepada Rasulullah. Artinya taat kepada apa yang dalam hadis. Wa ulil amri. Ulil amri menurut penafsiran para ulama itu siapa? Itu adalah ulama dan pemerintah. Ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 menyebutkan 3 poin, Bu ya. Pertama, yang berhak menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah untuk wilayah NKRI, Bu ya. Siapa yang berwenang? Menurut fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Jelas, Bu? Poin pertama. Poin kedua, Menteri Agama dalam menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah
menggunakan metode hisab dan ru'yat, ya. Poin ketiga ini, Bu, yang menjadi kewajiban kita. Umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Menteri Agama dalam masalah tersebut di atas. Ya, udah paham, Bu? Ibu Saha Ikrimah? Ibu Ikrimah. Ya, dari Sawah Baru, Ciputat. Ya, Ya. baik. Oh. Mungkin Bunda ada yang mau bertanya lagi, Ya, silakan. setelah Ibu Ikrimah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau bertanya mengenai hadis palsu tadi. Sering kita dengar, yaitu penceramah di bulan Ramadan, di pertengahan atau di awal selalu menentukan tentang rahmat. Kemudian kedua mengenai pengampunan, dan yang ketiga mengenai pembebasan. Bagaimana dengan hadis tersebut, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari Tangerang Ibu Ira. Selatan, Bu Mira, ya. Iya. Ibu Ira. Kalau tidak salah ya, tadi saya sudah menyampaikan itu hadis itu ya. Hadis yang menuturkan bahwa Ramadan dibagi 3. Awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya pembebasan dari neraka. Itu adalah hadis palsu. Udah itu. Ya. Saya tadi udah katakan, yang benar Rasulullah membagi Ramadan itu bukan jadi 3, jadi 2. 20 hari pertama dan 10 yang terakhir. Itu berdasarkan hadis Siti Aisyah, ya. Iya. Berarti tadi sudah terjawab ya. Baik, kita break dulu sebentar. Kemudian nanti kita tanya jawab lagi dengan Pak Kiai. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kami masih akan menyambung perbincangan kita tentang seputar hadis palsu di bulan Ramadan. Tetapi kita saksikan dulu yang berikut ini. Tetaplah di Pintu Cahaya, menebar kejujuran, Menuai kemakmuran. Ya pemirsa, perbincangan tentang hadis palsu yang begitu banyak beredar dan kita percayai, kita yakini mudah-mudahan dengan perbincangan ini kita lebih tahu mana yang harus kita ikuti, mana yang bukan tuntunan Rasulullah. Masih berbincang tentang hadis palsu, kami langsung saja memberikan kesempatan kepada bunda-bunda untuk bertanya kepada Pak Kiai hari ini. Silakan Bunda yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Kiai, kalau keterangan hadis yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa puasa sunnah di bulan Rajab dan Syaban, apa itu juga hadis palsu, Pak Ustadz? Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini agak mundur sedikit Bu ya, ke bulan Rajab gitu kan. Ya. Sebelum Ramadan ya. Jadi begini Bu ya, di dalam tentang puasa bulan Rajab itu ada 2 versi hadis ya. Yang pertama, hadis yang menjelaskan siapa yang puasa 1 hari bulan Rajab, dia akan membuka pintu surga, atau dibukakan 1 pintu surga. Puasa 2 hari bulan Rajab, dibukakan 2 pintu surga, sampai 8 dia akan dibukakan pintu surga 8. Dia boleh masuk dari pintu mana saja. Puasa bulan Rajab 1 hari, 1 pintu surga terbuka. Ya, yang itu hadisnya palsu. Ya, tetapi Bu ya, tidak berarti kita tidak boleh berpuasa pada bulan Rajab. Ya, mengapa? Ada hadis lain yang sifatnya lebih umum. Rasulullah pernah memerintahkan seorang sahabat, puasalah pada bulan-bulan haram, bulan-bulan suci itu. Nah, salah satu bulan suci itu adalah bulan Rajab. Nah gitu. Jadi akhirnya boleh gitu kan. Bayangkan Bu ya, tanda-tanda hadis palsu itu biasanya salah satu tanda itu amalnya sedikit, pahalanya banyak sekali. Puasa 1 hari, bukakan pintu surga 1. Coba puasa bulan Ramadan 30 hari. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan, berarti kan penuh itu kan?
bukan sehari saja. Karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang kecil, ya, yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Jadi nggak disebutkan dibukakan 30 pintu surga, nggak ada. Coba itu. Ini, jadi salah satu tanda hadis palsu itu biasanya amalnya sedikit, pahalanya gede. Makanya hadis-hadis palsu itu paling laris di masyarakat. Karena masyarakat senang dibohongin gitu loh, ya kan? Seneng kan dibohongin, Bu? Iya, sampai sekarang kan seneng. Ya coba, ya. Itu kadang-kadang beli apa ya? Mau beli mentega, itu kan? Beli mentega. Yang namanya mentega itu kan bahannya dari lemak hewani, ya kan? Diberi merek, ya, kecil, ya, terbikin dari lemak nabati. Ibu mau itu, padahal itu bukan mentega, itu mentega tiruan alias mentega palsu. Senang sekali ya diberi yang palsu itu. Nggak pernah protes kan, Bu, ya? Nah, percaya ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Kiai, bagaimana pendapat Bapak Kiai tentang merokok? Karena ada ulama yang mengharamkan, tapi ada pula yang memakruhkan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Budi Astuti, ya? Suci Astuti. Puji ya. Astuti. Di situ Ibu bertanya, di sini Ali Mustafa menjawab. Nah, itu kan. Tadi kan di sini saya mau bertanya. Ya, di sini saya mau jawab. Jadi begini, Bu, mengonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan itu hukumnya haram. Ya. Menurut para ahli kesehatan, merokok itu membahayakan kesehatan. Saya sebutkan orangnya, misalnya mantan Menteri Kesehatan Bapak Profesor Dr. Farid Anfasa Muluk, ya, keliru, maaf, Anfasa Muluk. Saya pernah bertanya pada beliau, Pak Muluk, apakah sudah ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa merokok itu bermanfaat bagi kesehatan? Misalnya bisa memperpanjang usia lah gitu ya. Apa jawaban beliau? Bulan November, ya, tahun 2008. Itu saya bertanya waktu itu. Jawaban beliau apa? Sudah ada penelitian dan dibukukan, sudah 100.000 penelitian tentang merokok. Semuanya sepakat bahwa merokok adalah bukan hanya merusak tapi membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, kalau kita mengikuti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, merokok itu hukumnya haram, ya. Baik. Jadi hukumnya haram. Jadi bukan hanya merokok, Bu, ya, apa saja yang membahayakan kesehatan. Durian misalnya itu, kalau durian itu durian yang banyak diinjeksi, banyak racunnya, kalau itu ahli kesehatan mengatakan ini membahayakan kesehatan, ya bisa menjadi haram, seperti itu. Nah, itu durian gitu kan. Sama dengan menzolimi diri sendiri begitu ya? Ya, mendolimi diri sendiri, merusak diri sendiri dan sebagainya. Makanya jangan memberikan hadiah isinya kok rokok, itu jangan, Bu. Iya, ya. Kalau mau hadiah isinya yang enak aja, kurma gitu ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan Bunda yang ada di Istiqlal, kita akan bacakan pertanyaan dari saudara-saudara kita yang dikirim melalui email di Pintu Cahaya TPRI. Ini ada pertanyaan dari saudara Fikran Mumtaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukum menggunakan hadis doif sebagai motivasi, ya, dan boleh tidak disampaikan kepada orang lain? Terima kasih. Baik, jadi hadis doif itu tentunya tidak sama dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu bukan hadis, Bu, ya. Udah palsu namanya kan? Mengarang. Ya, udah. Misalnya kok istri palsu kan bukan istri betulan, Bu, ya. Hah? Iya kan gitu kan? Alamat palsu. Ya, itu ya. Kalau alamat palsu itu alamat keliru itu kan. Nah, hadis dhaif itu
hadis yang tidak memenuhi kualitas, syarat-syarat kualitas pada hadis hasan. Itu boleh diamalkan, boleh dijadikan sebagai amalan dengan syarat. Ya, syaratnya satu, dhaifnya tidak parah. Nah, tidak parah. Ini perlu ngaji hadis lah ibu ya. Perlu ngaji ilmu hadis. Yang parah itu yang bagaimana? Hadis palsu itu dhaif tapi parah itu ya. Ada lagi hadis namanya hadis mungkar, hadis matruk gitu ya. Nah, yang kedua, ada dalil lain yang mendukung substansi hadis tadi. Dan yang ketiga, ketika kita mengatakan ya hadis itu, kita jangan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jangan. Cukup katakan ada hadis, itu aja. Atau ada riwayat, itu saja. Ya, ini saya dengar tadi dari berbagai orang sering tuh, jangan ini hadis dhaif, hadis palsu pun dia mengatakan Rasulullah bersabda, loh itu tidak boleh seperti itu ya. Cukup ya kalau hadisnya dhaif dan ada 3 syarat tadi, cukup diucapkan dengan kata-kata ada hadis atau ada riwayat seperti itu ya. Baik, satu lagi Pak Kiai. Ini dari Bapak Rusdi Hasan Basri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi Hasan Basri ya. Mohon kiranya Pak Kiai berkenan memberi pencerahan masalah pengiriman pahala Fatihah kepada Rasulullah SAW dan juga kepada arwah-arwah orang tua kita. Masalahnya sejak 10 tahun terakhir ini marak ceramah-ceramah Ustadz muda yang mengatakan mengirim Fatihah kepada Rasulullah adalah perbuatan sia-sia. Apabila kepada arwah orang tua dengan alasan kita orang-orang yang berdosa, bersedekah pahala kepada Nabi yang bersih dari dosa, apalagi pada sesama pendosa. Maaf Pak Kiai, sejak kecil saya sering mendengar ceramah-ceramah agama dari ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hasan Basri, Buya Hamka, dan lain-lain. Semuanya menganjurkan agar kita banyak-banyak mengirim Fatihah kepada arwah orang tua kita yang telah tiada. Mungkinkah mereka almarhum tersebut mengajarkan yang salah? Sekali lagi Pak Kiai, mohon kiranya Pak Kiai berkenan meluruskan kesimpang siuran ini. Terima kasih. Baik, Pak siapa namanya? Hasan Basri. Pak Rusdi Hasan Basri di mana itu Pak Rusdi? Di Tangerang. Tangerang ya? Masih Tangerang Selatan ya? Enggak tahu. Ya, di Kampung Sawah, Sawah Baru, Sawah Lama, Ciputat. Saya mengatakan ya, Buya Hamka dan Pak Kiai Hasan Basri dalam hal ini tidak salah ya. Karena apa? Menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal, artinya menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah itu ada dalilnya ya. Dalilnya adalah dikiaskan kepada seorang wanita yang pernah datang kepada Rasulullah SAW. Wanita itu dari kabilah Khaz'am, bukan dari Ciputat Bu ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika haji diwajibkan, bapak saya udah nggak bisa naik kendaraan. Bolehkah saya haji atas nama bapak saya? Rasulullah menjawab, hajikan untuk ayah kamu. Nah, jadi ini orang beribadah haji, pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Rasulullah malah menyuruh. Nah, ini yang namanya nas hadis. Nah, para ulama kemudian menyatakan bahwa pahala-pahala amal kebajikan ya, baca Al-Qur'an ya, kita sedekah, kita wakaf dan sebagainya, kalau kita hadiahkan kepada orang lain, orang tua kita dan sebagainya, itu benar, sah dan akan bermanfaat. Dan sampai ya. Sampai. Dalilnya adalah kias kepada ibadah haji seorang wanita dari Khaz'am yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya ya. Jadi dalilnya adalah kias, Bu. Kias itu dalil ya. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan teruskan kembali yang tadi soal mengirim Fatihah kepada Rasulullah ya, nanti selepas pesannya berikut. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami masih akan kembali, tapi kita dengarkan opini seputar hadis palsu di bulan Ramadan dari saudara kita.
dalam kesempatan ini di bulan suci Ramadan, kami menghimbau kepada khususnya kaum muslimin dan muslimat, di mana banyak yang berdalih atau mengajarkan berbagai macam ajaran agama. Tapi kalau kita telusuri, ya, tentunya itu banyak hal-hal yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat atau hadisnya setengah-setengah. Ya. Kami himbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, jangan terpancing atau terpengaruh dengan ajaran yang menyampaikan hadisnya setengah-setengah. Sekali lagi kami himbau khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat, kita jangan terpengaruh. Tetap kita harus berpegang teguh kepada hadis Al-Quran dan hadis, ya, kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih berbincang tentang hadis palsu seputar Ramadan. Kami persilakan kembali kepada Pak Kiai untuk melanjutkan yang tadi, mengirim Fatihah kepada Rasulullah. Ya, mengirim Fatihah. Jadi prinsipnya begini, ya, bukan hanya kepada orang tua, kepada siapa saja boleh, ya, kepada siapa saja boleh, ya, menjadi tambahan pahala kalau, ya. Jadi itu dalilnya kami sampaikan adalah kias, dan kias itu adalah dalil. Salah satu contoh kita beribadah menggunakan kias nanti. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat. Biasanya menjelang Idul Fitri. Zakat apa, Bu? Fitrah. Zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah. Ya? Saya luruskan, Bu, nya. Mau diluruskan? Yang benar zakat fitri. Bukan zakat fitrah, ya. Oh, O-nya bareng-bareng. Zakat Fitri. Fitri itu artinya makan, ya. Makanya Idul Fitri itu hari raya makan. Baik. Bukan artinya suci, bukan, ya. Makanya kembali ke fitri artinya kembali makan pagi lagi. Baik, rasanya kita nggak mau berhenti ya diskusi ini, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya, juga Pak Abu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali. Tetapi sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan terlebih dahulu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini akan disampaikan oleh Pak Abu. Ya, baik pemirsa yang ada di rumah dan Bunda yang ada di Masjid Istiqlal. Memang di zaman sekarang ini kita sering mendengar penceramah, ya, yang karena keterbatasan pengetahuan tentang kualitas dalil-dalil agama terlibat dalam mempropagandakan hadis-hadis doif dan palsu tersebut. Padahal dalam Islam semangat tinggi dan niat baik saja tidak cukup untuk beribadah, namun juga harus sesuai dengan tuntunan otentik yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Insya Allah selepas ini kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang tidak, ya. Sekali lagi terima kasih Bunda-Bunda, Insya Allah kita ketemu lagi, ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertemuan kita hari ini membawa pencerahan bahwasanya kita harus bisa selalu waspada kepada hadis yang palsu dan hadis yang bisa kita ikuti. Sebelum kita berpisah, marilah kita memohon kepada guru kita hari ini untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Amin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Amin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna minat tabi'ina li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal mutta'assina bi uswati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal muqtadina bi qudwati rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengajian kita sudah sampai di penghujung waktu dan kami mohon maaf jika pertanyaan Anda yang dilayangkan lewat email dan juga Facebook belum bisa terjawab. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali dan kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wulan Furi mengucapkan terima kasih dan kemudian dan saya Abu Hurairah Abdus Salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebiru hari ini, birunya
bagai langit terang benderang, sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Kisah persahabatan ilahi, pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini.